Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmat sehat, sehingga hari ini kita dapat bertemu kembali secara daring melalui saluran live streaming YouTube dalam rangka diseminasi pemutakhiran informasi satu sehat. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Izin perkenalkan diri, saya Ila Sufiana Janatin dari tim Satu Sehat Kementerian Kesehatan RI. Hari ini bersama rekan-rekan akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, diseminasi pemutakhiran informasi Satu Sehat ini merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi terbaru dan terupdate pada produk Satu Sehat secara langsung atau live agar dapat dimanfaatkan secara meluas oleh user atau pengguna dalam memenuhi administrasi sampai ke teknis pengiriman data Satu Sehat. Perlu diperhatikan, Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa diseminasi pemutakhiran informasi Satu Sehat ini dilaksanakan secara rutin, yang harapannya Bapak dan Ibu agar dapat terus mengikuti kegiatan ini, agar tidak ketinggalan informasi mengenai update teknis pada Satu Sehat. Mungkin next slide. Nah, pada kegiatan diseminasi kali ini, kita selalu memiliki tata tertib kegiatan ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah terkait format nama. Jika Bapak Ibu mengikuti secara Zoom, itu format namanya adalah nama strip instansi atau wilayahnya. Contohnya Festianti strip DTO DKI Jakarta. Kemudian terkait kolom chat, ini akan dibuka saat narasumber selesai memberikan pemaparan. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan pada linkmcast.go.id. Jadi kami telah menyediakan platform Slido. Jika Bapak Ibu yang tidak bisa join melalui Zoom dan join melalui YouTube gitu ya, Bapak Ibu juga bisa memakai platform Slido tersebut untuk menuliskan pertanyaan, nanti akan dijawab satu-satu oleh para narasumber. Kemudian untuk daftar hadir dan materi pada diseminasi pada hari ini dapat diakses melalui linkmcast.go.id/pemutakhiran informasi Satu Sehat. Boleh next? Nah, apa saja sih untuk agenda diseminasi pemutakhiran informasi Satu Sehat yang akan dipaparkan pada hari ini? Yang pertama adalah terkait kendala NIK pasien tidak ditemukan. Banyak banget nih pertanyaan dari Bapak Ibu fasilitas pelayanan kesehatan yang terkait kendala NIK. Nah, nanti kita lihat langsung pemaparan dari narasumber untuk paparan nomor 1. Kemudian yang kedua terkait survei kepuasan pengguna website Satu Sehat Platform. Nah, sebelum masuk ke materi inti oleh para narasumber, Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan pantun nih. Mungkin boleh cakep-cakep di depan layar Bapak Ibu agar semakin semangat. Jangan lupa kalau misalnya ada kopi, boleh taruh di meja agar tidak mengantuk ya Bapak Ibu ya. Ke pasar malam lewat rumah Pak Mamat. Asik. Saya asik sendiri nih. Pulang-pulang ketemu Pak Mamat. Bapak Ibu peserta yang terhormat, mari kita ikuti kegiatan diseminasi pemutakhiran Satu Sehat. Oke, kita langsung aja Bapak Ibu ke narasumber yang pertama terkait kendala NIK pasien kepada Kak Aulia Khairunisa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Ila. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Aulia Zarina Koshri. Biasanya dipanggil Aulia atau nama bekannya Owl gitu ya, burung hantu gitu. Karena kita suka begadang-begadang sampai malam gitu. Nah pada hari ini izinkan saya untuk sharing Bapak Ibu terkait beberapa API yang kami rilis gitu ke Sandbox dan Production. Ini API yang saya cukup yakin sudah dinantikan banyak pihak gitu ya, para pengembang sistem RME, kemudian tim IT di Vaskes gitu ya. Nah, API ini berkaitan dengan API untuk create patient. Jadi kalau misalnya kemarin Bapak Ibu nih menemukan, aduh saya nggak bisa kirim data ke Satu Sehat, karena ketika dicari nomor IHS-nya
itu nggak ada gitu ya, tidak ditemukan gitu di satu sehat. Nah, kalau misalnya seperti itu, solusinya apa? Solusinya adalah 3 API yang kami rilis, Bapak Ibu, di minggu ini. Nah, ini scope yang pertama ada API untuk create patient buat eh, pasien-pasien yang sudah mempunyai NIK gitu ya. Jadi sudah punya NIK, sudah punya KTP atau kartu keluarga dan terdaftar di Dukcapil. Kemudian yang kedua, ini ada API untuk bayi baru lahir gitu. Bayi baru lahir kalau belum punya NIK gimana Mbak? Apakah bisa didaftarkan? Bisa gitu ya menggunakan NIK ibunya. Sama yang ketiga, kalau misalnya bayi baru lahirnya nanti sudah punya NIK, gimana cara nambahin NIK-nya Mbak? Itu pakai API Patch Patient. Nah, jadi kalau misalnya kemarin Bapak Ibu juga saya yakin sudah rajin gitu ya mengikuti diseminasi, ini banyak sekali rilis yang diterbitkan gitu berkaitan dengan API Patient, Practitioner gitu. Ini ada tambahan baru lagi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk API Creation dan patch patient yang tadi saya informasikan itu sudah dirilis ke Product Sandbox di production per 16 Desember 2024. Dan kalau misalnya kita melihat dari lini masa rilis satu sehat platform, kemarin kan Bapak Ibu udah melihat juga ya, misalnya ada API, ada penambahan validasi gitu ya untuk di encounter nama pasien dengan practitioner harus sama gitu ya. Kemudian ada pembaruan yang baru nih tentang masking gitu ya. Hari ini ada lagi untuk API create patient gitu. Dan nanti di tanggal 2 Januari kita juga akan rilis validasi API untuk ketentuan nama gitu ya. Jadi nama pasien dan practitioner untuk di resource encounter atau kunjungan. Bahwa nama di encounter dan nama pasien dan practitioner di encounter itu harus sama gitu ya dengan namanya di satu sehat atau namanya di KTP. Gitu. Nah, tapi hari ini kita akan bahas lebih dalam dulu tentang API-API yang tadi ya untuk nge-solve problem-problem yang sudah ada terkait NIK tidak ditemukan. Kita boleh next. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau misalnya udah penasaran gitu ya, pengen langsung coba, Bapak Ibu terutama para tim IT gitu ya, yang mengembangkan sistem RMA ini bisa langsung akses API-nya di Postman Collection Public Satu Sehat. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya akses ke Postman Public ini bisa buka ke folder 00 yang Fire Resource, contoh penggunaan, kemudian klik folder resource, klik folder patient, kemudian ada 2 folder lagi nih, ada get patient by parameters sama post create patient. Nah, API baru ini ada di folder yang post create patient gitu ya. Jadi siapa tahu ini baru dengar depannya udah tahu caranya tanpa perlu dengerin saya sharing, boleh langsung coba-coba gitu. Nah, tapi saya akan jelaskan terkait ketentuannya. Next. Oke, yang pertama Bapak Ibu terkait API create patient by NIC gitu. Next. Jadi Bapak Ibu, ini API-nya bisa digunakan buat membuat data pasien. Kalau misalnya tadi nomor IHS-nya tidak ditemukan di Satu Sehat gitu ya. Misalnya sebelumnya Bapak Ibu sudah mencari gitu ya, mengirimkan NIK-nya. Terus ketika NIK-nya dikirimkan, oh nggak dapat respons nih, nomor IHS pasiennya tidak ditemukan datanya. Nah, kalau misalnya case-nya terjadi seperti itu, Bapak Ibu bisa menambahkan uh, sebuah fungsi untuk create patient gitu ya. Dan di sini ada beberapa variabel data gitu yang wajib dikirimkan Bapak Ibu. Dan ada variabel-variabel yang dilakukan pengecekan atau validasi ke Dukcapil gitu. Jadi ketika create patient, kita nggak bisa nih cuman ngisi misalnya alamat, ya udah pasiennya nyebut alamat A kita isi gitu. Tapi kita harus mengisi alamatnya dengan informasinya itu sesuai KTP atau KK yang dipunyai pasien gitu ya. Jadi ini ada beberapa variabel yang mandatory. Yang pertama adalah NIK tentunya, kemudian ada nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian ada alamat. Alamatnya ini sebetulnya address line optional. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tinggal di Jalan Sentosa nomor 123 Komplek ABCDE, itu kan cukup panjang gitu ya. Nah, sementara kita melakukan validasi ke Dukcapil, kalau misalnya terlalu sulit untuk diinput karena harus titik komanya sama dengan Dukcapil, itu bisa di-skip. Tapi kode provinsi, kode kabupaten kota, kode kecamatan, sama kode kelurahan itu wajib diinput gitu ya. Dan itu akan dilakukan validasi ke Dukcapil gitu. Kemudian yang ke-10 yang wajib lagi adalah nomor telepon gitu. Ini biasanya nomor HP. Kemudian yang 11 ini ada beberapa variabel default ya yang biasanya ada, misalnya status kematian pasien atau kalau misalnya di variabelnya FHIR itu namanya disease boolean.
Nah, itu defaultnya kita setting sebagai false ya. Jadi karena yang kita daftarkan adalah pasien yang masih hidup. Kemudian status pernikahan pasien ini optional, bisa diisi sesuai value setnya FHIR gitu ya. Misalnya ada yang masih single, unmarried, married gitu, itu bisa diisi. Tempat lahir pasien ini juga optional untuk di-input. Kewarganegaraan pasien ini defaultnya di set WNI, sama bahasa atau bahasa komunikasi pasien itu di setnya defaultnya bahasa Indonesia atau Indonesian gitu. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan juga Bapak Ibu. Kalau misalnya kita berusaha membuat nih pasien yang ternyata datanya sudah ada di Satu Sehat, maka datanya itu akan dikembalikan data pasien yang sudah terdaftar gitu ya, tidak akan dibuat baru gitu. Kemudian kalau misalnya ada salah satu data yang gagal tervalidasi Dukcapil nih, misalnya nama lengkapnya titik komanya salah, atau misalnya singkatan namanya salah, atau penulisan namanya salah. Nah, itu bisa jadi juga ditolak karena tidak sama persis dengan Dukcapil. Gitu. Nah, contoh responsnya seperti apa sih? Boleh next. Nah, contoh responsnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya kurang jelas, bisa langsung buka di Postman Collection-nya. Jadi kalau misalnya berhasil create patient, maka akan dikembalikan resource patientnya gitu ya. Jadi profil pasiennya yang tadi dikirimkan beserta IHS number yang baru di-create-nya itu akan dikembalikan. Kemudian kalau misalnya tadi nih ada yang gagal validasi Dukcapil, gimana kita tahunya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada variabel yang gagal tervalidasi Dukcapil, misalnya tadi alamatnya nggak sesuai nih, salah ngetik gitu. Ini akan keluar error respon per variabel, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya namanya udah benar, tanggal lahir udah benar, jenis kelamin udah benar, alamatnya salah. Nah, nanti kelihatan gitu bahwa oh nama, jenis kelamin, misalnya tanggal lahir sudah benar, cuman alamatnya doang nih yang salah. Berarti yang perlu diperbaiki hanya inputan alamatnya saja gitu. Next. Nah, itu tadi API yang pertama. Kemudian kita lanjut ke API yang kedua nih Bapak Ibu. API untuk bayi baru lahir. Next. Nah, API baru bayi lahir ini apa sih bedanya sama API yang tadi Create Patient by NIC gitu. Nah, kita tahu mungkin kalau bayi baru lahir tidak semua langsung bisa keluar NIK-nya gitu ya, atau kartu keluarganya atau aktenya gitu. Jadi nggak bisa instan gitu ya, sehingga nggak bisa langsung didaftarkan ke Satu Sehat. Nah, untuk bayi-bayi yang baru lahir belum punya NIK itu bisa didaftarkan menggunakan API Patient Newborn gitu ya, untuk bayi baru lahir dengan umur maksimal 60 hari sejak kelahiran. Jadi kalau misalnya ada bayi yang baru lahir hari ini gitu, apakah datanya bisa diinput ke Satu Sehat? Bisa gitu, langsung didaftarkan saja gitu menggunakan NIK ibunya gitu. Kalau misalnya sudah lewat dari 60 hari umur bayinya seperti apa? Gimana Mbak gitu. Wah, itu sudah terlalu lama gitu ya. Jadi mau nggak mau dia harus dibuat nomor IHS-nya atau didaftarkan ke Satu Sehatnya menggunakan NIK. Seperti itu. Nah, untuk API Create by NIK Ibu ini, dia ada beberapa variabel juga yang mandatory gitu. Yang pertama ada nama lengkap pasien. Nama lengkap pasien ini kalau misalnya bayinya belum punya nama, gimana nih Mbak gitu. Itu bisa dimasukkan nama dengan format bayi, nyonya, titik, terus sama ibunya gitu ya. Nanti di dokumentasi ada detailnya. Nanti kalau misalnya sudah bayinya punya nama, baru bisa dilakukan patch nama aslinya. Kemudian ini tanggal lahir bayinya, tanggal lahir pasiennya, kemudian jenis kelaminnya, itu wajib diinput juga, urutan kelahiran gitu. Itu perlu diinput juga. Kenapa? Karena kalau misalnya bayinya kembar gitu, kan dia lahirnya di tanggal yang sama gitu ya. Terus bisa jadi jenis kelaminnya sama. Jadi kita ngebedainnya gimana nih? Kita ngebedainnya pakai urutan kelahiran gitu ya. Ini bisa diisi angka gitu. Urutannya berapa? Kemudian yang kelima ini ada status kematian. Ini yang sama ya kayak yang API Create Patient by NIC. Jadi ada disease Boolean variabelnya diisi dengan false. Kemudian ada status pernikahan pasien, ini defaultnya diisi unmarried karena kan bayi baru lahir belum menikah ya. Kemudian ada tempat lahir pasien, ini optional diisi. Kemudian ada keluarga negaraannya diisi WNI default, bahasanya diisi default Indonesian. Kemudian yang terpenting nih, ketika identifier bayi tersebut didaftarkan, bukan berdasarkan NIK gitu ya, tapi identifiernya diisi dengan NIK ibunya gitu. Kemudian di sini juga ada beberapa variabel yang mandatory, misalnya alamat tetap mandatory nih. Kemudian nomor telepon tetap mandatory juga. Kita isinya pakai apa? Kan bayinya belum punya nomor telepon gitu. Nah, kita isinya pakai informasi ibunya ya. Jadi alamat ibunya diinput dan
nomor telepon ibunya juga diinput sebagai kontak gitu di API ini. Next. Nah, ini tadi contoh success response sama error response-nya. Jadi mirip sama yang API create patient ya. Kalau misalnya dia berhasil nge-create, maka success response-nya adalah IHS number dari bayi tersebut. Dan jangan lupa IHS number dari bayinya disimpan gitu ya di SIM Vaskes masing-masing gitu. Kemudian kalau misalnya gagal, misalnya karena ibunya ternyata belum punya nomor IHS, belum terdaftar di Satu Sehat gitu. Berarti sebelum mendaftarkan bayinya itu ibunya harus dilakukan create patient dulu menggunakan NIK ibu. Setelah ibunya punya profil di Satu Sehat, baru bayinya bisa didaftarkan gitu ya. Jadi ada syaratnya untuk bisa mendaftarkan bayi dengan NIK ibu adalah NIK ibunya itu harus sudah terdaftar di Satu Sehat terlebih dahulu. Next. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ini adalah API untuk patch patient. Jadi untuk memperbaiki data-data atau memperbarui data-data gitu ya dari resource patient. Next. Nah, API ini bisa digunakan untuk memperbarui data NIK untuk bayi baru lahir atau misalnya data kontak ibu atau wali gitu ya dari pasien yang belum mempunyai NIK dan dia sudah dibuatkan IDHS number-nya menggunakan NIK ibu gitu. Dan untuk mengedit datanya, ini tidak hanya mengirimkan data yang mau diedit saja Bapak Ibu, tapi wajib dikirimkan juga pertama nomor IHS pasiennya. Jadi tadi kan misalnya bayi baru lahir kita sudah create kan gitu ya datanya di Satu Sehat, kita simpan nih nomor IHS dari bayi tersebut gitu. Kemudian ketika bayinya misalnya sudah punya nama gitu. Nah, itu kita perlu kirimkan yang pertama data existingnya juga dulu gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertama kali didaftarkan dengan bayi Nyonya Aulia misalnya. Berarti nama lengkapnya dimasukkan dulu nih untuk validasi bayi Nyonya Aulia. Tanggal lahirnya misalnya 19 Desember 2024, jenis kelaminnya perempuan gitu. Data-data eksisnya dikirimkan untuk validasi supaya kita make sure bahwa tidak ada yang merubah profil yang salah gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita masukkan lagi nih data barunya gitu. Data barunya ini bisa diperbaiki langsung semua variabel atau misalnya mau pilih salah satu aja dulu gitu. Misalnya bayinya udah punya nama tapi belum punya NIK, jadi kita mau update namanya dulu. Nah, itu boleh. Jadi misalnya nanti yang dimasukkan untuk data barunya hanya nama lengkapnya. Tadi dari bayi Nyonya Aulia diubah namanya misalnya jadi Aulia gitu. Itu bisa. Nah, terus kalau misalnya bayinya sudah punya NIK, mau ditambahkan juga NIK-nya itu bisa. Nah, yang ditambahkan adalah NIK, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin. Jadi, keempat variabel tersebut wajib dan mandatory untuk dilakukan pengecekan ke Dukcapil, serta alamat juga, Bapak Ibu. Alamat terutama tadi ya, kode provinsi, kode kabupaten kota, terus kode kecamatan, sama kode desa atau kelurahan. Gitu. Itu juga wajib diisi. Nah, kemudian variabel lain yang bisa diubah apalagi gitu. Ada status pernikahan, tempat lahir, sama keluarga negaraan gitu. Nah, tapi keep in mind tadi kalau misalnya kita ngedit data-data yang ada NIK-nya, maka datanya akan divalidasi ke Dukcapil gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada data yang tidak tervalidasi oleh Dukcapil, bisa jadi pembaruannya atau patch datanya itu gagal gitu. Next. Nah, ini tadi contoh success response dan error response-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi berhasil, patch data akan diberikan respons bahwa datanya sudah berhasil diupdate dengan patient ID-nya atau IHS number-nya dikembalikan. Dan kalau misalnya error, nah ini akan dikeluar error akan keluar gitu ya errornya. Jadi kalau misalnya tadi ada tiga variabel wajib yang dikirimkan untuk verifikasi profil pasiennya, misalnya nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Kalau misalnya dia tidak dikirimkan untuk diverifikasi, maka pembaruan datanya nggak bisa dilakukan gitu. Karena tadi ya sebelum kita merubah data, kita harus memastikan dulu bahwa data yang mau diubah profilnya adalah profil orang yang memiliki nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir tersebut. Gitu. Terus next. Oke, ini juga ada beberapa FAQ yang kami siapkan. Mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa sambil diisi juga ya. Tadi link slide-nya yang sudah dikirim oleh Mbak Vesti tadi di chat gitu ya. Nah, ini beberapa frequently asked questions-nya. Boleh next. Yang pertama tadi ya, kalau misalnya mendapatkan error dari API create patient by NIC
gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu. Paling mungkin sering kejadian adalah kemungkinan datanya tidak tervalidasi atau tidak tervalidasi Dukcapil gitu ya. Gimana nih cara memperbaikinya? Nah, Bapak Ibu harus pastikan di lapangan bahwa data yang diinput itu harus sama persis dengan KTP atau kakak kalau misalnya anaknya belum punya KTP gitu ya. Karena seluruh data-data yang dikirimkan itu akan divalidasi ke Dukcapil. Gitu. Kemudian, kapan sih tadi saya bisa menggunakan API untuk patient newborn atau pasien yang bayi baru lahir menggunakan NIK ibu. Nah, ini cuma bisa digunakan buat pasien bayi baru lahir yang usianya maksimal 60 hari sejak tanggal kelahiran ketika didaftarkan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya usianya udah 60 hari, lebih dari 60 hari, belum didaftarkan pakai NIK ibu, itu udah nggak bisa lagi ya. Jadi harus didaftarkan pakai NIK bayi itu sendiri. Next. Terus kalau misalnya, boleh next? Nah, terus case-nya nih, gimana kalau misalnya pasien tidak punya NIK? Gitu. Kalau misalnya pasien yang nggak punya NIK, dan, sorry, boleh back satu? Nah, kalau misalnya pasien yang nggak memiliki NIK dan dia bayi baru lahir, maka nomor IHS-nya tadi bisa didaftarkan menggunakan NIK ibu gitu ya. Jadi tadi digunakan informasi ibunya, kemudian urutan kelahiran, kemudian bagaimana nih kalau misalnya ada case pasien bayi, balita atau dewasa yang tidak memiliki KTP gitu. Nah, kalau misalnya ada yang belum mempunyai KTP, itu bisa dimintakan NIK dari kartu keluarganya gitu ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, gimana kalau misalnya kapan saya bisa menggunakan API Patch Patient? Nah, API Patch Patient ini bisa digunakan buat memperbarui data pasien yang sebelumnya nggak punya NIK dan sekarang misalnya sudah punya NIK gitu. Nah, kalau misalnya tadi NIK-nya diperbarui, maka variabel datanya itu akan dikirimkan ke Dukcapil untuk validasi gitu ya. Dan kalau misalnya berhasil nih validasinya, maka NIK barunya itu akan ditambahkan sebagai identifier pada nomor IHS pasien tersebut. Nah, tapi kalau misalnya validasinya gagal, datanya nggak akan terupdate gitu ya, Bapak Ibu. Next. Nah, berikutnya nih, kalau misalnya pasiennya nggak punya nomor telepon, gimana gitu ya. Tadi kan nomor telepon termasuk variabel wajib. Kalau misalnya pasiennya nggak punya nomor telepon, diusahakan untuk masukkan nomor telepon dari keluarga atau walinya terlebih dahulu gitu ya. Tapi kalau misalnya keluarganya nggak ada nih, benar-benar sisa pasiennya aja sendiri, itu bisa digunakan nomor telepon Pasienkes. Namun ini kalau bisa sangat dihindari gitu ya. Jadi kalau benar-benar pasien yang nggak punya nomor telepon saja baru digunakan gitu. Karena kenapa? Karena nomor telepon ini yang didaftarkan itu nanti akan digunakan sebagai kanal komunikasi dari Kemenkes kepada pasien gitu ya. Jadi memang sebaiknya yang digunakan adalah nomor telepon pasien itu sendiri. Nah, terus kemudian yang terakhir, gimana nih kalau misalnya tadi case-nya bayi belum mempunyai nama. Nah, tadi bayi bisa didaftarkan dengan format namanya bayi, nyonya, nama ibu gitu ya. Kemudian lakukan patch nama kalau misalnya bayinya sudah mempunyai nama. Nah, itu tadi beberapa contoh frequently asked questions-nya gitu. Saya sambil share uh, folder Postman Collection-nya yang ada di Postman Collection Public Satu Sehat ya Bapak Ibu. Oke, nah ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa mengakses Postman Collection Public Satu Sehat, ini Bapak Ibu bisa buka ya folder 00 yang Fire Resource. Kemudian ketika diklik ini buka full folder resource. Kemudian di sini ada folder untuk patient ya. Dan di sini ada folder untuk get patient sama untuk post create patient. Gitu. Nah, di sini untuk post create patient ada 3 API. Tadi yang untuk create by nick. Ini untuk pasien-pasien yang sudah mempunyai NIK gitu ya, baik di KTP ataupun kartu keluarga, tapi belum terdaftar di Satu Sehat. Gitu. Di sini juga ada beberapa contoh sukses response-nya, kemudian beberapa contoh error response-nya ya. Gitu yang bisa dipelajari lebih lanjut. Gitu. Jadi ini beberapa error response-nya, misalnya kalau uh,
NIK-nya ini tidak ditemukan di Dukcapil gitu. Kemudian misalnya ini tadi ada variabel-variabel mandatory tapi tidak terisi. Kemudian misalnya tadi ada variabel yang tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan data Dukcapil gitu. Ini ada contoh responsnya. Sama kalau misalnya pasiennya sudah pernah ada datanya sebelumnya gitu. Ini ada contoh error responsnya juga. Kemudian ini untuk yang create patient newborn yang tadi untuk bayi baru lahir usia sampai 60 hari ya dengan NIK ibu, ini juga ada contoh success response-nya. Terus kalau misalnya ibunya not found nih, ibunya belum punya IHS number, juga ada contohnya. Terus kalau misalnya bayinya udah pernah ada nih duplikat, itu ada contoh error response-nya juga. Sama kalau misalnya case mandatory field-nya invalid gitu. Nah, selain itu tadi ada API yang patch, ini yang untuk memperbaiki data. Tadi untuk memperbaiki data harus mengirimkan variabel data existing-nya dulu ya, yang nama, tanggal lahir, sama jenis kelamin. Nah, baru setelah itu dimasukkan juga di dalam payload variabel-variabel yang mau diperbaiki. Gitu. Kalau misalnya dia berhasil, maka akan muncul success response seperti ini. Kalau misalnya tidak berhasil, gitu, maka dia akan keluar contohnya error response seperti ini. Gitu. Baik. Nah, tadi itu adalah update-update mengenai API untuk create patient ya Bapak Ibu yang menggunakan NIK, kemudian NIK Ibu gitu ya untuk bayi baru lahir, sama API yang patch patient. Selanjutnya ini ada juga informasi mengenai survei kepuasan pengguna website Satu Sehat Platform gitu ya. Jadi kan Bapak Ibu yang terutama para tim IT Fashiankes atau Bapak Ibu Fashiankes yang menggunakan vendor RME gitu itu bisa login atau masuk ke website developer portal gitu ya, atau portal developernya Satu Sehat Platform gitu. Dan di sini memang ada beberapa fitur yang kami rilis ya Bapak Ibu di tahun ini gitu untuk mendukung integrasi RME ke Satu Sehat Platform gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah pernah menggunakan nih monitoring dashboard gitu, oh saya bisa memantau pengiriman data RME saya ke sandbox ataupun production secara real time. Nah itu diaksesnya via portal dan ini. Terus misalnya Bapak Ibu, oh saya kemarin kesulitan nih mencari penyedia sistem RME gitu ya, siapa ya yang bisa ngasih gratis atau misalnya range harganya segini. Nah, Bapak Ibu bisa mencarinya melalui halaman mitra juga kan ya di website ini. Nah, untuk dapat mengakomodasi kebutuhan Bapak Ibu lebih lanjut di tahun berikutnya, kami ingin mendengar gitu ya harapan, kemudian feedback dari Bapak Ibu terkait website ini supaya kami dapat mendukung lebih lanjut Bapak Ibu untuk dapat integrasi ke Satu Sehat itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi survei pengguna Satu Sehat platform ini, websitenya ada di link.kemkes.go.id/survei pengguna SSP. Kemudian ini bisa diisi dalam waktu 2-3 menit, Bapak Ibu sedikit saja pertanyaannya. Itu nanti surveinya akan ditutup pada tanggal 31 Desember 2024. Seperti itu. Baik, dari saya sekian. Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke MC Mbak Ila. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Aul untuk pemaparan materinya dari awal hingga tadi. Terakhir ada survei kepuasan terkait Satu Sehat yang harapannya Bapak Ibu dapat mengisi survei tersebut secara lengkap. Nah, kemudian Bapak Ibu kita masuk ke kanal bantuan dan informasi Satu Sehat. Ini akan disampaikan sendiri oleh saya. Nah, jika Bapak Ibu yang memiliki kendala terkait Satu Sehat, integrasi ke Satu Sehat dari mulai administrasi sampai ke teknis integrasi ke Satu Sehat, ini Bapak Ibu dapat mengakses FAQ. Yang pertama kita telah menyediakan FAQ terkait all of Satu Sehat platform. Kemudian jika terdapat kendala lebih lanjut, itu dapat dilaporkan melalui email helpdesk@kemkes.go.id dengan subjek Satu Sehat platform, sebutkan kendalanya dengan melampirkan 7 poin berikut: nama pelapor, email yang terdaftar di portal Satu Sehat, nama institusi, jenis institusinya, kode rek Fashiankes, kemudian yang pasti kronologi kendala secara lengkap, dan melampirkan screenshot atau screen recordingnya dari kendala. Kemudian pastikan kembali cek email secara berkala untuk memastikan sudah mendapatkan tiket aduan untuk menunggu sampai 5 sampai 7 kali 24 jam untuk penyelesaian kendalanya. Next.
Nah, kemudian jika Bapak Ibu memiliki kendala terkait akses kode API production atas satu set ID yang belum muncul di RS Online, di DFO, ataupun di Rekfasiankes, yang pertama adalah dipastikan hal-hal berikut. Yang pertama itu apakah sudah memiliki RMA ini sudah dijawab ya di aplikasi DFO atau Rekfasiankes atau RS Online-nya. Kemudian pastikan jenis pilihan jenis pengembangnya itu bukan dipilih mandiri atau Fasiankes sendiri, tapi dipilih penyedia sistem RME. Kemudian penyedia sistem RME yang poin nomor 3 yang digunakan oleh Fasiankes itu bukan diisi lain-lain, tapi diisi dengan penyedia sistem RME yang digunakan oleh Fasiankes masing-masing. Kemudian jangan lupa dicentang variabel RME yang beroperasi, kemudian dicentang persetujuan permohonan kode API. Nah, kalau misalkan sudah dipastikan hal-hal 5 poin berikut ini, namun lebih dari 3 hari belum muncul juga kode API production-nya, itu silakan Bapak Ibu laporkan melalui email, yaitu email infomonef.yankes@gmail.com. Next. Nah, jika ada Bapak Ibu yang memiliki kendala NIK tidak ditemukan, tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Au step by step-nya dengan panduannya. Ini ada beberapa FAQ juga yang telah kami sediakan jika Bapak Ibu mendapati kendala NIK yang tidak ditemukan. Kemudian Bapak Ibu juga harus memperhatikan keempat poin ini. Yang pertama, mohon pastikan untuk mengirimkan data pada environment production. Kemudian pastikan NIK, nama, dan tanggal lahir ini sudah sesuai dengan KTP. Kemudian pastikan untuk vendornya sudah mengirimkan data ke Satu Sehat. Kemudian pastikan juga untuk practitioner-nya atau tenaga kesehatannya sudah terdaftar pada SISDMK. Boleh dilanjut? Nah, kemudian jika Bapak Ibu memiliki kendala di Satu Sehat Data, biasanya ada beberapa vaskes yang melaporkan ini sudah kirim data namun masih merah, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan boleh kirimkan aduannya terkait Satu Sehat Data. Kami juga telah menyediakan FAQ-nya juga. Silakan laporkan juga jika ada kendala lebih lanjut melalui helpdesk@kenkes.go.id dengan melampirkan keenam poin berikut: nama pelapor, email yang terdaftar, nama institusi, kemudian tanggal pengajuan, kemudian kronologi kendala, dan screenshot atau recording dari kendala. Nah, pastikan juga cek email secara berkala untuk mendapatkan tiket aduan. Nanti 5 sampai dengan 7 kali 24 jam ini akan mendapatkan untuk penyelesaian kendalanya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga jika ada atau menghadapi kesulitan saat menggunakan sistem Satu Sehat SDMK, dipersilahkan untuk menghubungi kontak berikut. Jadi langsung menghubungi tim bantuan dukungan registrasi tenaga kesehatan melalui Ditjen Nakes dengan email helpdesk.ditjennakes@kenkes.go.id dan website terlampir. Telah juga kami sediakan FAQ-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu kami menyediakan beberapa barcode yang ada di layar Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait grup Telegram Satu Sehat. Nah, ini Bapak Ibu jika ada yang masih belum bergabung ke grup Telegram Satu Sehat, silakan untuk join ke grup Telegramnya, silakan di-scan QR barcode-nya atau mengakses link berikut. Kemudian di sini kami sudah menyediakan juga barcode untuk informasi lengkap terkait terintegrasi Satu Sehat dan prosedur untuk afiliasi Snowmed City. Go to next. Nah, Bapak Ibu, jika ingin mengakses materi, rekaman Zoom, kemudian melakukan presensi pada kegiatan diseminasi pemutahiran informasi Satu Sehat pada hari ini, silakan untuk mengakses link Kemenkes berikut atau scan QR yang ada di layar ya Bapak Ibu untuk mengakses materi dan rekaman Zoom dan presensinya. Nah, bisa juga Bapak Ibu untuk mengakses seluruh materi diseminasi pemutahiran informasi Satu Sehat dari 2023 ya Bapak Ibu dan rekaman Zoom-nya, karena kita melaksanakan diseminasi pemutahiran informasi Satu Sehat ini secara rutin. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan nih untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang kami sediakan secara rutin seperti itu. Boleh? Lanjut. Nah, oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah sampai saat ini masih join di Zoom ataupun YouTube ya, Bapak Ibu. Dan kita lihat juga sudah banyak nih yang raise hand, kemudian melalui
room chat Zoom dan Slido dan banyak juga pertanyaan dari YouTube. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke sesi diskusi kali ya, Kak Aul. Nah, namun untuk sesi diskusi hari ini akan dipandu oleh Mas Agung dari tim Satu Sehat Kementerian Kesehatan RI juga. Mas Agung, apakah sudah monitor? Ya, baik. Monitor, apakah suaranya sudah terdengar jelas, Mbak Ila? Oke, sudah terdengar jelas, Mas Agung. Siap. Mantap. Dipersilakan Oke, Mas Agung untuk memandu diskusi pada hari ini. ya, baik. Terima kasih Kak Ila sebagai MC dan Kak Aulia sebagai narasumber pada kesempatan diseminasi kali ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya dengan Dwi Agung Wicaksono dari tim Satu Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya bertugas sebagai moderator untuk memandu sesi Q&A pada diseminasi kali ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah resen, em, mungkin nanti bisa langsung kami persilakan untuk open mic, dan Bapak Ibu yang sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Slido, mungkin nanti tim kami akan membantu untuk merekap atau menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk disampaikan di diseminasi kali ini. Baik, izin kami mulai saja untuk yang resen. Silakan dengan Ibu Fanti. Ibu Fanti mungkin bisa langsung menyalakan video dan open mic. Ibu Fanti monitor. Ya, Ibu Fanti monitor. Oke, baik. Kalau Ibu Fanti masih belum termonitor, mungkin kita lanjutkan ke Ibu Dokter Gigi Dewi Humis. Dewi Humis mungkin ya. Silakan, Dok, jika masih monitor. Ya, silakan Dok disampaikan. Mohon maaf, mic-nya sepertinya belum aktif, Dok. Ya, mungkin dari Dokter Dewi sedang ada kendala teknis. Kita lanjutkan saja dengan yang resen, mungkin dengan Aris. Bapak atau Ibu Aris ya, Aris, Aris dari TPMDG. Silakan. Aris dari Infocus ya. Ya, silakan. Halo Mas. Halo, Halo. selamat siang. Halo Mas. Ya, ini dengan Dokter Dewi bukan ya? Ibu Dewi Mas. Iya Oh Ibu ya, Dewi baik. Mas. Ya, baik. Izin Pak Aris nanti setelah Dokter Dewi ya. Baik, silakan Bu Dewi Iya. menyampaikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus atas kesempatannya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan mengenai NIK tadi. Saya sudah memakai SKP platform ini sudah 1 tahun Mas. Cuman kendalanya untuk masalah NIK ini memang dari awal banyak yang tidak bisa terekam. Bagi masyarakat yang sudah mempunyai KTP itu banyak yang tidak bisa disinkronkan ke SKP kita ke Satu Sehat ini. Dan kami sudah mencoba juga pakai kode API untuk yang memang mereka pegawai negeri atau ASN itu bisa Mas. Tapi bagi mereka-mereka masyarakat yang memang tinggalnya di desa atau KTP-nya sudah tidak terbaca atau gimana, itu sama sekali nggak bisa Mas. Nah, yang kedua, untuk anak-anak yang berobat ke praktek, misalnya kalau dia tidak punya KTP, kami minta kakaknya. Nah, kadang-kadang juga kakak tidak bisa disinkronkan, Mas. Kakaknya. Nah, berarti kan itu kendalanya kembali ke Dukcapil. Nah, ada juga beberapa pasien yang mereka sudah punya Dukcapil elektrik EKTP yang pakai aplikasi EKTP.
Nah, itu ketika kami sinkronkan, bahkan kadang-kadang juga nggak bisa gitu. Nah, itu kendalanya gimana dan apa yang harus kami kerjakan? Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo, terima kasih Dokter Dewi. kelewat. Ini mungkin langsung kita jawab saja ya. Sebelumnya izin dok, menggunakan vendor ya dok, atau RME-nya menggunakan vendor atau mandiri dok? Kalau saya menggunakan vendor RME PDGI, Mas. Udah satu Vendor ya. tahun. Oke, Ya. baik kalau begitu. Ya, mungkin untuk pertanyaan dari Dokter Gigi Dewi bisa dibantu Kak Aulia untuk menjawab atau meresponnya, silakan. Siap, terima kasih banyak Mas Agung. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Dokter Dewi gitu ya. Izin untuk saya sharingkan gitu ya. Jadi memang yang tadi Ibu Dokter sebutkan, misalnya tadi ada Enika kita coba input disinkronkan, nggak keluar gitu. Nah, solusinya adalah API yang kami baru rilis ini, Bu. Jadi kalau misalnya tadi disinkronkan tidak keluar, berarti tandanya pasien ini harus dibuat dulu nih profilnya di Satu Sehat gitu. Yang Dokter Dewi harus lakukan apa gitu. Menurut saya dari Dokter Dewi ini tidak perlu melakukan apa-apa, tapi menunggu dari tim IT-nya PDGI gitu ya untuk menambahkan fitur create patient ini atau fitur membuat profil pasien ini di RME-nya PDGI gitu. Jadi kalau tadi disinkronkan nggak ketemu, seharusnya nanti dia bisa membuat profil pasiennya di Satu Sehat sehingga nanti tetap bisa disinkronkan gitu ke depannya. Mungkin seperti itu, Ibu. Oh, berarti harus dikonfirmasikan ke RME PDGI berarti ya Mbak Aul? Betul, perlu ada pengembangan Ibu dari RME PDGI-nya untuk API yang baru ini. Oke, siap. Terima kasih Mbak Aul. Siap, terima kasih kembali, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Semoga menjawab ya, Dok, pertanyaan yang disampaikan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada em, tadi Pak Aris ya dari Infocus mungkin akan open mic. Silakan, Pak. Ya, betul. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Izin tanya, kalau misalkan resource patient itu kan misal untuk bayi itu ada satu lagi resource terkait related person. Nah, itu kan berarti data dari siapa yang menemani kan. Nah, itu apakah selalu harus ada untuk bayi atau itu optional ya? Maksudnya apakah untuk si patient bayi itu harus selalu punya related person yang terdaftar juga atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Aris. Jadi memang sebelumnya kan untuk create patient by ini sudah pernah ada dokumentasinya dengan ada related person gitu ya. Nah, untuk di versi kali ini sebetulnya Mas Aris cukup perlu create patient by-nya saja. Nanti kan di situ di input ya nick ibunya. Nanti relationship-nya kita create di belakang secara otomatis gitu di back end. Jadi tadi create resource related person-nya yang tadinya mungkin harus manual, ini sekarang akan dibuatkan secara otomatis. Makanya tadi prasyaratnya untuk bisa meng-create nick bayinya, nick ibunya harus sudah ada dulu nih di Satu Sehat. Gitu, supaya nanti ketika nick ibunya dipakai untuk mendaftarkan bayinya, kita bisa create-kan related person-nya itu di belakang gitu, tanpa harus teman-teman create manual sendiri. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Ulia. Sorry, Ya, berarti itu khusus untuk bayi ya? Untuk related personnya akan terlihat secara betul. otomatis. Tapi kalau yang patient Betul. biasa itu tetap harus di-relate secara manual ya? Betul, Mbak. Untuk pasien biasa yang tidak mempunyai NIK, maksudnya Mas, atau gimana? Em, ini lebih ke di luar ini sih, di luar apa namanya, di luar tema yang saat ini. Mm-mm. Jadi untuk data Mm-mm. pasien itu Mm-mm. ambil contoh untuk PTM ya. Untuk Mm-mm. PTM kan biasanya si pasien itu kan didampingi oleh satu orang Ya, gitu biasanya. Nah itu apakah selalu harus dikirim related personnya atau tidak? ya, Pasiennya udah punya mengikuti NIK playbook, sendiri. Mas. Betul. Nah oke, terima kasih. Sip, dengan senang hati. Baik, terima kasih Pak Aris. Semoga menjawab ya Pak atas pertanyaan yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu, kami lanjutkan untuk pertanyaan di sini melalui chat. Sepertinya ya, ini ada pertanyaan dari Pak Oni SP dari Klinik Lapas Pati. Mohon bisa dicoba
dengan demo langsung salah satu pasien dengan NIK yang belum terintegrasi Satu Sehat, supaya kami ada gambaran. Maklum bagi kami yang gaptek. Nah, monggo Mbak Aulia, kira-kira kita bisa em, simulasikan mungkin ya, atau kita akan melakukan uji coba sekilas saja untuk apa namanya demo terkait dengan NIK pasien ini. Kira-kira Iya, bagaimana Mbak mohon Aulia? maaf Mas Agung kalau untuk demo saat Mm-mm. ini belum bisa gitu ya. Belum bisa, Karena oke. saya pribadi nggak punya akses ke production Siap. gitu, Baik. jawaban simpelnya. Gitu. Ya, Jadi sebetulnya baik. Bapak Ibu kalau misalnya sudah mempunyai kasus-kasus yang pasiennya tidak bisa dikirimkan, itu bisa langsung uji coba secara mandiri gitu ya. Ya, baik. Seperti yang disampaikan Mbak Aulia, jadi untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan uji cobanya, ini dapat melakukan uji coba secara mandiri, lalu kemudian nanti apabila ada kendala-kendalanya bisa disampaikan melalui jalur komunikasi ke Satu Sehat. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik, kami lanjutkan pertanyaan dari chat. Ini dari RSPMI Sulawesi Tenggara mungkin ya. Izin bertanya, bagaimana dengan pasien yang memiliki nama dengan hanya satu kata, yang dimana secara aturan warga negara Indonesia harus memiliki minimal dua kata, dan saat ini kami mendaftarkan pasien berdasarkan nama dan nama ayahnya. Apakah kami harus menulis sesuai nama di KTP? Nah, silakan Kak Aulia, mungkin bisa merespon hal tersebut. Baik, jadi untuk pasien yang hanya punya satu suku kata, bagaimana gitu? Jawabannya adalah kembalikan lagi sesuai dengan penulisan di KTP-nya. Jadi kalau memang di KTP-nya hanya satu suku kata, berarti cukup dimasukkan satu suku kata aja. Karena kenapa? Karena yang melakukan validasi adalah tadi ya sistemnya Dukcapil gitu. Jadi kita harus input yang sama persis dengan data pasien yang terdaftar di Dukcapil. Ya, seperti itu Mas Agung. Oke, baik. Terima kasih Kak Aulia. Jadi mungkin tadi ada pertanyaan dari RSPMI Sultra sudah terjawab ya oleh Kak Aulia. Jadi sekedar info lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada sesi Q&A kali ini hanya terbatas pada tema yang kami sampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk saat ini kami membatasi pertanyaan yang terkait dengan Oh, NIK begitu pasien ya. yang ditemukan dan API Patient Create by Gitu NIC ya. Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kami akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema diseminasi kali ini. Baik, kami lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan apa API Patient ini. Dari Risan Alfalah, izin bertanya, kenapa saat pencarian pasien menggunakan NIK tidak mengembalikan nama pasiennya. Jadi nggak bisa cek ulang apakah nomor IHS tersebut apakah benar dengan NIK yang dicari. Monggo Baik, silakan nah ini Kak Aulia. pertanyaannya sangat bagus sekali ya Mas Agung. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti diseminasi sebelumnya, itu ada perilis tentang ketentuan masking nama pasien gitu. Nah, ketika kita mengirimkan NIK, dulu kan keluar ya nama pasiennya secara full gitu. Nah, sejak ada ketentuan UU PDP itu tidak diperbolehkan lagi. Jadi pertanyaannya bagaimana nih kalau kita mau ngecek nama pasiennya beneran itu atau enggak gitu. Itu Bapak Ibu bisa menggunakan API search yang ini sebentar saya share screen ya. Oke, jadi kan di sini ada beberapa API Gate ya. Bapak Ibu mungkin lebih sering pakai yang API Search Nick aja, input NIK, keluar data. Tapi sekarang ini kalau misalnya di input NIK, namanya di masking. Di maskingnya seperti ini gitu ya. Nah, di masking seperti ini gitu. Kalau misalnya mau dapetin nama lengkapnya untuk pengecekan, apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu bisa menggunakan API yang ini, search name birth date nick atau yang search name birth date gender gitu. Jadi ada minimal 3 parameter data yang harus dikirimkan gitu untuk melihat nama lengkapnya gitu untuk validasi tadi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dikirimkan pakai API yang ini, name birth date nick, gitu, ini bisa didapatkan nama lengkapnya untuk validasi atau tadi yang name birth date gender gitu ya.
Nah, ini contohnya. Nah, ini juga kembaliannya full name tidak dimasking. Jadi memang karena mengikuti ketentuan tadi ya ada PDP, UU PDP untuk patient search NIC ini kita harus masking karena yang dikirimkan cuma parameter NIC-nya aja. Tapi kalau misalnya dikirimkan minimal 3 parameter data gitu ya untuk identifikasi namanya, maka akan di return full name-nya gitu. Halo, selamat sore. Ya, baik. Terima kasih Kak Aul atas respon yang diberikan. Jadi, kira-kira menjawab ya tadi ya pertanyaannya. Baik, mungkin kita lanjutkan pertanyaannya bagi yang sudah raise hand di Zoom. Silakan kepada, sebentar, dari klinik TS Ngontong, silakan. Apakah monitor? Dari klinik TS Ngontong, apakah monitor? Silakan. Baik, karena tidak ada respon, kita lanjutkan kepada yang raise hand selanjutnya. Ini ada dari Fitri Alaina, AMD Kebidanan. Silakan, apakah monitor? Selamat siang, Ibu Fitri. Baik, karena tidak ada respon juga, kami lanjutkan untuk yang raise hand dengan Pak Taufan dari Infocus. Apakah monitor? Silakan. Ya, monitor Pak Agung Ya, Aulia. baik. Silakan Pak Taufan disampaikan Ya, pertanyaannya. boleh ada 2 pertanyaan mungkin boleh ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama perihal create pasien by NIC gitu ya. Itu kan nanti katanya informasinya ada validasi ke Dukcapil nih Bapak Ibu. Nah, itu kita pengen tahu sih metode Dukcapil verifikasinya atau validasinya, apakah ditaruhnya, ditanamkannya di Simpus atau di Satu Sehatnya. Apakah kita di Simpus hanya mengirimkan ke Satu Sehat, nanti Satu Sehat yang akan validasi. Apakah bagaimana? Mulai itu dulu mungkin Bu Aulia dibantu. Ya, terima kasih banyak Pak Tovan. Jadi betul, untuk dari Simpus itu cukup mengirimkan variabel datanya aja. Pengecekan ke Dukcapilnya itu dari Satu Sehat. Gitu. Terus tadi gimana nih kalau misalnya tadi data dari Dukcapilnya tidak tervalidasi, ada variabel yang tidak tervalidasi, itu mekanisme pengecekannya saat ini dicek per variabel, Pak Tovan. Jadi kalau misalnya kita kirimkan misalnya tadi ya ada nama, nik, tanggal lahir, alamat gitu. Terus misalnya nama, nik, tanggal lahir sudah benar. Ternyata alamatnya yang dikirimkan nggak sama nih dengan datanya Dukcapil. Dia akan keluar error seperti ini. Alamatnya nggak sesuai gitu. Jadi errornya dia spesifik per variabel ya. Atau misalnya tadi jenis kelaminnya misalnya salah gitu ya, nggak sesuai dengan data Dukcapil. Dia akan keluar jenis kelamin tidak sesuai gitu. Nah kalau misalnya tadi variabel-variabel lain sudah dikirimkan, misalnya nik, nama, tanggal lahirnya sudah sesuai, maka ini errornya nggak akan keluar gitu untuk nik, nama, dan tanggal lahir. Jadi ini akan error keluar per variabel yang tidak sesuai dengan data Dukcapil. Seperti itu, Pak. Ya, bagaimana Pak Taufan? Apakah menjawab pertanyaannya? Tidak bisa unmute. Oh, oke, baik. Iya, Ya, sudah Pak Taufan, silakan. halo, halo. Ya, silakan Pak Iya. Taufan. Oke Pak, untuk yang pertanyaan tadi harusnya clear. Cuman yang mau aku tambahkan, apakah nanti saat kita sudah kirimkan variabelnya ke Satu Sehat, apakah real time Pak? Jadi dari Satu Sehat akan dikirimkan ke Dukcapil, responnya apapun akan dikembalikan ke kita saat itu juga, Ya, betul. real Real time time. ya. Berarti untuk alamatnya Bu, kalau misalkan sampai ada titik koma pun harus si nakesnya nginputnya sesuai dengan KTP banget ya. Betul, betul. Makanya Oke. tadi sebetulnya untuk address lainnya yang alamat free text-nya itu kita tidak mewajibkan gitu, Pak. Oke.
Yang penting sih Karena kan titik provinsi dan komanya lain-lainnya aja agak, ya. ya kodenya aja, kode provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sama kelurahan. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu boleh? Ya, silakan. Oke, nah ini Silakan, untuk Pak. bayi baru lahir. Ini kan tadi Mm-mm. kita kalau misalkan dia maksimal 60 hari itu pakai NIK ibunya ya. Ya, Nah, ini misalkan kan kita informasinya ibunya juga kita input tuh, Bu. Nah, itu apakah akan divalidasi ke Dukcapil juga atau divalidasinya ke IHS number atau master IHS-nya? ya, divalidasi ke Betul. master IHS-nya, ke IHS number Oh, ibunya. jadi bukan ke Dukcapil lagi tapi ke master IHS-nya ya. Betul, Oke, dengan catatan kalau ibunya sudah ada di IHS. Kalau ibunya pun nggak ada betul. di IHS, Bu, bagaimana? Dia akan keluar error seperti ini. Ibunya not found. Oh, ibu not found. Nah, Berarti kita ya, mengulangi ya, proses di awal. Jadi ibunya pun dia harus ya, di-create dulu betul, gitu ya. betul. Oke, terima kasih Bu Aulia Sip, membantu dengan menjawab. senang hati, Ya. Pak Tovan. Ya, baik. Terima kasih Pak Tovan. Baik, untuk selanjutnya mungkin kami beralih ke pertanyaan chat ya. Sebentar, baik. Oke, ini ada chat dari Armelia Rahmasari dari asis.id. Izin gimana kalau ada kendala kode API invalid pada Postman, tampilannya kode API invalid, the user or system was not able to be authenticated, either client ID, bla 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 dan sebagainya. Seperti itu errornya. Mau silakan Mbak Aul. Baik, tadi kalau misalnya kasusnya dia tidak bisa terautentikasi gitu ya, cannot be authenticated. Nah, Bapak Ibu perlu cek dulu apakah Bapak Ibu sudah menggunakan client ID dan client secret yang sesuai di environment yang sesuai. Misalnya tadi Bapak Ibu menggunakan client ID dan client secret sandbox, tapi digunakan di production, pasti akan keluar tidak bisa terautentikasi. Ataupun sebaliknya, client ID, client secret di production digunakan di sandbox, itu juga tidak bisa gitu ya. Jadi harus sesuai dengan environment-nya, client ID, client secret untuk di sandbox digunakan di environment sandbox, client ID, client secret production digunakan di production. Kemudian apalagi nih case-nya misalnya tadi client ID, client secret-nya salah gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan penyedia sistem RME terus merubah gitu ya. Misalnya tadi saya pakai sistem RME A, terus saya misalnya login ke DFO, saya ganti ke sistem RME B gitu. Nah, ketika Bapak Ibu mengganti ke sistem RME B, itu client ID dan client secret sebelumnya tidak bisa digunakan lagi gitu. Kenapa? Supaya tadi penyedia sistem RMEA itu tidak bisa pakai client ID, client secret Bapak Ibu. Sehingga akan di-generate client ID, client secret yang baru gitu dan bisa diakses oleh penyedia sistem RMEB gitu. Jadi perlu ditelusuri lebih lanjut. Tadi ya pertama dicek dulu apakah environment-nya sudah sesuai atau case yang kedua gitu. Bapak Ibu misalnya sudah ganti mitra penyedia sistem RME dan client ID, client secret-nya ganti gitu. Kalau misalnya ganti yang dipakai adalah yang baru gitu. Siap, baik. Terima kasih Kak Aul. Semoga menjawab untuk Kak Armelia Rahmasari. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari chat room. Jadi dari Elvi Hidayati. Izin bertanya, bagaimana jika pasien tidak memiliki NIK, hanya memiliki paspor saja? Nah, ini apakah bisa berlaku juga untuk di input di API pasien tersebut? Silakan, Kak Aul. Baik, untuk API Create Patient ini masih ditunjukkan untuk WNI yang mempunyai NIK ataupun ada juga kan warga negara asing yang dia punya KTP WNA gitu ya, yang punya NIK. Jadi memang masih dilimit untuk pasien-pasien yang mempunyai NIK saja. Kalau misalnya hanya punya paspor, itu seperti apa? Itu belum bisa di-create patient-nya gitu. Karena untuk dasar paspor, kemudian untuk warga negara asing, kami belum ada regulasi menjadi dasar pengiriman datanya ke Satu Sehat. Jadi saat ini belum disediakan API-nya untuk kategori pasien tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Kaul. Jadi, untuk Ibu Elvi Hidayati, jadi saat ini masih belum tersedia ya, Bu. Mudah-mudahan nanti bisa disediakan dalam waktu dekat untuk input dari nomor paspor tersebut. Baik, untuk pertanyaan dari chat kami cukupkan karena mengingat waktu yang terbatas, Bapak Ibu. Ini kami memberikan kesempatan kepada dua yang raise hand mungkin ya, dua penanya yang raise hand saja. Jadi
Cukup banyak ini yang raise hand juga dan cukup banyak yang bertanya juga melalui chat room, tapi mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu kami untuk melaksanakan diseminasi kali ini. Baik, silakan untuk yang raise hand dari eh, Pak Donald dari ENA, apakah monitor? Monitor Pak, terima kasih. Baik, silakan Pak Donald disampaikan Ya, pertanyaannya. izin tanya terkait create pasien tanpa NIK tadi bayi baru lahir. Nah, misalnya kasusnya seperti ini ya Bu. Eh, Bayi baru lahir di vaskes A. Terus vaskes K itu membuat eh, create pasien ke IHS untuk bayi tersebut yang belum punya nama, belum punya NIK. Sudah berhasil. Kemudian bayi tersebut berobat ke vaskes B. Nah, eh, cara vaskes B itu bisa mendapatkan IHS pasien bayi itu seperti apa? Terus kalau misalnya nggak ketemu, vaskes B itu meng-create lagi apa yang terjadi. Seperti itu dulu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Donald. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau misalnya tadi bayinya di-create sama vaskes A, vaskes B gimana nih cara dapetinnya? Nah, jadi di sini di API GET itu ada API untuk nge-get data bayi menggunakan NIK ibunya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita nggak tahu nih IHS number bayinya berapa gitu, ini bisa dicari berdasarkan NIK ibunya gitu. Yang penting ibunya ikutan datang bareng bayinya gitu ya. Atau kalaupun misalnya diwakilkan oleh keluarganya, NIK ibunya tetap ada gitu. Jadi nanti IHS number bayinya bisa tetap di-get gitu. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kalau misalnya tadi Vaskes A sudah create, kemudian Vaskes B create lagi gitu. Saya tadi Vaskes B nggak nemu, terus create lagi, apa yang terjadi? Kalau misalnya bayinya belum ada datanya di Satu Sehat dan umurnya masih kurang dari 60 hari, maka dia akan dibuatkan profil bayinya gitu ya yang baru gitu. Tapi kalau misalnya bayinya ternyata sudah pernah didaftarkan gitu dengan NIK ibunya, dengan misalnya tadi tanggal lahir, jenis kelamin yang sama dan nama yang sama, maka akan didetek sebagai duplikat gitu dan nanti akan keluar error yang duplikat ini bahwa bayi ini sudah pernah ada nih profilnya. Jadi sudah ketemu gitu ya. Ini ada found duplicate patient. Kalau misalnya ketemu duplikat, bayinya sudah ada, berarti bisa di-get tadi profil bayinya menggunakan NIK ibunya. Seperti itu, Pak Donald. Baik, Oke, izin Pak Donald, terima apakah sudah kasih. menjawab? Oke, baik. Terima kasih. Boleh boleh lanjut sebentar ya Pak. Eh, Kalau misalnya terkait pets, pets tadi kan kalau misalnya awalnya belum ada nama bayinya, terus ternyata bayi tersebut lanjut cerita yang tadi ya, bayi tersebut berobatnya terus di vaskes yang ke B, artinya namanya masih tetap bayi nyonya apa gitu. Nah, apakah vaskes B bisa nge-patch namanya jadi nama benar atau nanti dari satu set sendiri atau mekanisme untuk mengupdate? Oke, jadi Vaskes B apakah bisa nge-patch? Jawabannya bisa. Karena kalau misalnya tadi kita search bayinya menggunakan NIK ibunya, sebetulnya nanti akan keluar ya nama bayinya. Gitu. Jadi kalau dia nama bayinya masih bayi, Nyonya Aulia gitu, dia akan keluar. Kemudian tadi untuk nge-patch bisa dikirimkan dulu nama bayi Nyonya Aulia, baru dikirimkan nama aslinya. Gitu. Jadi sebetulnya vaskes manapun bisa nge-patch selama dia tahu data asli bayinya yang 3 variabel utama tadi. Nama, tanggal lahir, sama jenis kelamin untuk sebagai validasi data bayinya gitu ya. Seperti itu, Pak. Oh, oke oke. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Siap, dengan senang Baik, hati. terima kasih Kak Lea, terima kasih Bapak yang bertanya tadi. Oke, selanjutnya satu lagi kami buka pertanyaan untuk yang raise hand dengan Husmin F. H. RS Multazam. Apakah monitor? Ini untuk yang terakhir Iya, ya, Kak Aul. ya, Oke, halo, Bapak. mau gitu, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Silakan sampaikan Ya, pertanyaannya, baik. Bapak. Izin, ini mungkin pertanyaannya melenceng ya, kaitannya dengan SKP dokter, soalnya sering ditanyakan ke kami, kita juga bingung jawabnya. Jadi dokter-dokter itu banyak yang bertanya,
kenapa SKP mereka di pelataran sehat itu kosong ya. Apakah memang ada kaitannya SKP dokter itu dengan data RME yang dikirimkan ke Satu Sehat gitu ya? Terus soalnya pertanyaannya ke kita dari dokter. Nah, ini kita bingung jawabnya gimana nih? Baik, mungkin saya izin bantu jawab satu bonus saja ini ya Mas Agung ya. Iya, betul. Iya. Silakan Iya. bonus. Karena sebenarnya di luar dari konteks sih. Nggak apa-apa, Iya. Iya, silakan. Karena betul. ini juga yang terakhir ya. Silakan. Iya, Silakan, Kak. baik Pak Usmin. Terkait SKP yang ada di pelataran. Jadi gini, di Satu Sehat SDMK itu kan kita bisa mendapatkan SKP dari pelataran sehat gitu ya setelah mengikuti webinar, pelatihan. Kemudian SKP dari pelataran sehat itu akan dilakukan sync ke ada sebuah modul atau platform yang namanya SKP platform gitu di Satu Sehat SDMK gitu. Nah, memang itu karena ada dua sistem yang berbeda, bisa jadi datanya tidak sync. Kalau nggak salah di Satu Sehat SDMK udah ada nih tombol sync-nya. Jadi yang bisa dilakukan adalah klik tombol sync. Gampangnya. Kalau misalnya sudah diklik tombol sync, ternyata SKP-nya nggak masuk juga nih. Dari pelataran ke SKP platform dan ke Satu Sehat SDMK. Apa yang bisa dilakukan? Tadi Mbak Ila sempat share ya, ada emailnya helpdesk Ditjenakes gitu. Kalau nggak salah helpdesk.ditjenakes@kemkes.go.id bisa dilaporkan ke helpdesk-nya Ditjenakes agar bisa dibantu oleh teman-teman helpdesk di sana gitu. Tapi kalau misalnya di pelatarannya SKP-nya kosong banget, kemungkinan kenapa ya? Nah, itu perlu dicek juga ketika nakesnya atau dokter tenaga medisnya daftar, apakah mereka mengikuti seminar yang sesuai. Jadi misalnya kalau saya Aulia misalnya dokter, ikut seminar untuk perawat. Nah, otomatis saya nggak bisa dapat SKP untuk perawat gitu, karena saya di situ kompetensinya sebagai dokter. Tapi kalau saya mengikuti seminar yang untuk dokter, bisa dapat tuh SKP-nya dokter gitu. Jadi perlu dicek gitu ya, apakah memang sudah tadi mengikuti, pertama sudah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian yang kedua kalau sudah sesuai, dicek dulu apakah di pelatarannya sudah masuk gitu ya sertifikatnya dan SKP-nya. Karena untuk mendapatkan SKP dan sertifikatnya itu biasanya mereka butuh beberapa hari karena kan ada yang butuh e-sign ya, tanda tangan. Kalau misalnya e-sign-nya udah dapat, kemudian di pelatarannya udah masuk SKP-nya, tapi belum masuk ke Satu Sehat SDMK atau SKP platform, bisa dicoba klik tombol sync. Kalau tombol sync-nya udah diklik masih belum masuk juga, baru bisa komplain ke helpdesk-nya di Janakes. Mungkin seperti itu, Pak Usmin. Ya, baik. Terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Musminnya, karena ini adalah pertanyaan bonus dan terakhir, dan telah terjawab juga dari Kak Aulia terkait dengan pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, izin dan mohon maaf, kami tidak bisa memfasilitasi seluruh pertanyaan yang telah disampaikan, maupun Bapak Ibu yang telah raise hand, karena waktu kami juga terbatas untuk kesempatan diseminasi kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya, dan komunikasi lebih lanjutnya mungkin Bapak Ibu dapat melalui Telegram maupun melalui Hubdesk yang telah kami sediakan. Serta jangan lupa Bapak Ibu, kami menginformasikan juga untuk mengisi survei kepuasan pengguna website Satu Sehat, platform yang sudah disampaikan Bapak Ibu. Jadi mungkin dapat mengisi supaya kami juga dapat memperoleh feedback dari seluruh pengguna. Kurang lebihnya seperti itu, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC dengan Kak Ila. Silakan Kak Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung dan Kak Aul telah memandu sesi diskusi kita pada hari ini. Sangat luar biasa antusias Bapak Ibu para peserta diseminasi hari ini. Pertanyaan banyak sekali yang masuk di Slido, di YouTube, di chat Zoom, banyak juga yang raise hand. Namun mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami cukupkan sampai di sini. Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Agung, jika ada pertanyaan lanjutan atau beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab, silahkan dapat dikirimkan kembali melalui komunitas Satu Sehat kita di Telegram ya Bapak Ibu, nanti kita bisa berdiskusi langsung di grup tersebut. Kemudian izin mengingatkan Bapak Ibu hadirin sekalian, berdasarkan SE Menteri Kesehatan nomor HK0201 Menkes 1030/2023 tentang penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengiriman data ke Satu Sehat hingga 31 Desember, yaitu data kunjungan, encounter, dan diagnosis pasien sebesar 100% agar tidak mendapati penyesuaian status akreditasi. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian, semoga kegiatan diseminasi yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Cantik sekali burung cendrawasih, cakep. Terbang tinggi melintasi negeri. Cukup sekian dan terima kasih. Mari bersama kita sukseskan dan semangat integrasi. Saya dan rekan tim Satu Sehat Kementerian Kesehatan RI pamit undur diri. Selamat berlibur akhir